Kalau tidak ada penyelesaian, mohon maaf, kami tidak hanya menyalahkan pengadilan, tapi kami menyalahkan saudara Prabowo Subianto sebagai kepala negara, kepala pemerintah Republik Indonesia yang tidak becus. Hari ini kejahatan itu sudah sangat telanjang. Korbannya mengadu kepada kami, tapi apalah daya kami hanya advokat. Kami hanya bisa mengedukasi, mengadvokasi. Kami tidak punya kewenangan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Aguan, tidak punya daya paksa untuk memanggil Antoni Salim, tidak punya daya paksa untuk memanggil saudara Joko Widodo. Karena ini hari ini yang punya kewenangan, otoritas tertinggi yang menguasai politik di negeri ini, panglima politik tertinggi, yakni presiden, yakni saudara Prabowo Subianto. Yang terhormat, mau kapan lagi sih kita mengobati bangsa yang besar ini? Nah, saya lihat penyakit Indonesia ini, Pak Presiden, itu sejenis benalu. Kalau tumbuh-tumbuhan itu benalu. Jadi benalu yang nempel di tubuh bangsa kita ini. Nah, ternyata benalu-benalu ini, Pak Presiden, ini orang-orang yang kalau saya bilang ini dia lebih cenderung memegang teguh pemikiran logika penjajah itu. Dia masih maunya disuap oleh penjajah. Terus kemudian si benalu ini juga kadang di freezernya itu, Pak Presiden, itu masih banyak dagingnya, masih banyak daging ayamnya, berasnya masih banyak. Ini masih kurang terus, masih nyolong terus. Ini yang perlu dibersihkan ini, Pak Presiden. Udah kelihatan yakin Pak Prabowo lebih paham yakin siapa penjahatnya. Kalau istilah Indonesia itu adalah sebuah tubuh gitu kan, mungkin Pak Presiden, Pak Prabowo lebih paham bagian-bagian tubuh mana aja yang sakit. Makin panas, rakyat Banten kembali memanas dan siap perang demi kedaulatan NKRI dan rakyat Banten. Guys, di video kali ini, Pak Khalid yang dijuluki sebagai jenderalnya nelayan Banten bersama ribuan rakyat Banten emosinya kembali meledak serta menantang Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti para oligarki yang telah merampas tanah rakyat Banten seperti Antoni Salim, Aguan CS serta kroni-kroninya. Katanya rakyat Banten benar-benar merasa dipermainkan oleh pemerintah yang katanya pagar laut telah habis dicabuti, ternyata masih banyak terpancang sejauh puluhan meter. Wah, mungkin sebagian besar netizen kita sudah tahu soal ini ya. Rakyat Banten menilai bahwa Presiden Prabowo tidak mampu menyelesaikan permasalahan pagar laut yang ada di Banten, Tangerang, dan sekitarnya. Wah, luar biasa ya. Ternyata rakyat Banten terkesan kena prank. Nah, apa masalah sih Pak Kodenya? Ini Mendesak kepada Presiden Prabowo mantap. agar segera bertindak tegas, memerintahkan instrumen negaranya untuk menindak tegas kepada pelaku Antoni Salim, Aguan CS, serta kroni-kroninya yang sudah mencoba memecah belah kami sebagai rakyat Banten. Dengan itu, jika pernyataan kami sebagai rakyat Banten tidak diindahkan, maka kami atas nama Koalisi Rakyat Banten akan menyatakan perang secara fisik. Takbir! 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 Perang! 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 Demikianlah surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya. Merdeka di tanah Jawa! Banten 10 Syawal 1446 Hijriah 9 April 2025. Hormat kami Koalisi Rakyat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar biasa ya, biasa ini guys. Ini adalah pernyataan sikap seluruh rakyat Banten terhadap pemerintah yang terkesan lemah di dalam menindaki dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Banten terkait pagar laut dan juga pengurukan lahan yang dilakukan oleh para oligarki terhadap rakyat Banten gitu ya. Nah sekarang jika pemerintah tidak mengindahkan pernyataan sikap ini, kata Pak Khalid tadi ya, maka rakyat Banten siap perang melawan oligarki demi kedaulatan NKRI. Wow, luar biasa, mantap. Lanjutkan. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!
Dan perlu diingat, Bapak Polisi beserta jajarannya seluruh Indonesia, masyarakat itu hanya melihat hukum tegak dan tidaknya. Jika tidak ingin terjadi konflik horizontal yang berkepanjangan di Banten ini, maka dari pihak kepolisian harus bertindak tegas pada laporan kawan-kawan kami. Dan juga Kompolnas ini harus benar-benar serius lanjuti terkait laporan itu. Ini akan melihat jelas seperti apa masyarakat Banten saat ini, seperti untuk yang kering yang sudah bakar telah. Ini bahaya kalau didiamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pernyataan ini segera Anda sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan supremasi hukum dan mengadili si Jan Hendra. Terima kasih. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, ya bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Pertek apa itu pertek. Saya nggak mau. Ya, itu kan keputusannya semua kan oleh Pak Presiden ya, wewenang tertinggi yang ada di negara ini gitu ya. Jadi jika bawahannya menteri-menterinya yang tidak becus dalam bekerja gitu ya, kan tinggal pecat, tinggal ganti gitu ya. Jadi nggak usah nyalahin bawahannya gitu ya. Anda sebagai atasan, sebagai presiden yang kedaulatan tertinggi di Indonesia ini, ya Anda harus mengambil sikap gitu. Ya, bagian tidak becus ya langsung dipecat gitu ya. Jangan menyalahkan bawahannya. Setuju nggak? Oke, lanjut. Saya nggak mau mengatakan bahwa Pak Tranggono ini, Tranggono kan namanya, ya Pak Tranggono ini sebagai Menteri KKP ini berbohong kepada Pak Presiden. Nah, tinggal ketika saya sekarang live ini gitu kan, sekarang bikin video yang menunjukkan bahwa di laut masih ada bambu, tinggal Pak Presiden menilai Kementerian KKP seperti apa, berbohong atau tidak. Kalau saya yang ngomong berbohong, ya takutnya kan disalahkan juga. Nah, ada seorang menteri yang diperintahkan oleh seorang presiden, kemudian dia melakukan pencabutan katanya, tapi hari ini detik tanggal berapa ini? 10. Tanggal 10 bulan April tahun 2025. Masih ada bambu yang berjejer di wilayah Kecamatan Kemeri, Desa Lontar. Nah, artinya saya nggak mau ngomong apa-apa, tinggal Pak Presiden menilai KKP ini berbohong atau tidak. Ngomong udah selesai tapi ternyata belum gitu kan, nggak tahu itu namanya bohong atau tidak. Nah, ini buktinya ya. Masa seorang atasan nggak berani sama bawahannya? Kan nggak mungkin ya seorang presiden nggak berani menindaklanjuti menterinya yang diduga berbohong gitu ya, yang katanya pagar laut telah habis dicabut. Ini buktinya masih banyak pagar laut yang masih berdiri kokoh di sini ya. Di pagar laut di sini, pagar laut masih berdiri kokoh. Kementerian KKP cuma bikin drama. Nah, itu tuh Pak Prabowo harus menindaklanjuti orang ini nih, Menteri KKP. Setuju nggak, guys? Kita lihat faktanya seperti ini, Pak Khalid. Kalau saya presidennya, ada informasi dari rakyat saya seperti ini, besok saya lakukan. Oke. Mantap. Saya kerahkan AL untuk mencabut semua ini. Oke. Menteri-menteri yang membangkang saya pecat. Mantap. Enggak nomor-nomor. Itu. Kalau saya presidennya. Benar nih, apa yang dia sampaikan ini ada benarnya juga ya. Ya kadang-kadang di Indonesia jika terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa gitu ya. Ya benar tuh. Jadi banyak ini buktinya. S1, S2 yang gelarnya sarjana, S1, S2 gitu ya. Banyak yang jadi maaf nih ya, tukang ojol gitu ya, kuli bangunan gitu ya, dan berbagai macam hal lainnya yang tidak ada di ijazahnya gitu ya, yang mereka pekerjakan. Jadi benar nih apa disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi
mungkin gini, jadi nggak perlu pintar-pintar aja gitu, nggak perlu pintar-pintar dulu, cukup sekolah sampai SD aja udah, mungkin gitu kali ya sarannya Pak Presiden. Gila gitu ya. Jadi kembali kita ke pagar laut tadi, ke Banten tadi ya, sepertinya rakyat Banten ini tengah diprank lagi nih oleh pemerintah gitu ya, sebab yang katanya pagar laut telah habis dicabut-cabuti, ternyata masih ada tuh di sebagian wilayah yang ada di Banten yang berdiri kokoh, pagarnya masih terpajang jauh sampai puluhan meter gitu ya. Jadi tadi ada pernyataan sikap yang tegas oleh rakyat Banten terhadap pemerintah yang tidak jika tidak mampu menindaklanjuti oligarki seperti Aguan CS dan juga Antoni Salim katanya. Jadi rakyat Banten siap perang melawan itu semua gitu ya, demi kedaulatan NKRI dan juga rakyat Banten. Wah, luar biasa. Kita kasih support sebagai masyarakat, tetap semangat bagi rakyat Banten, terus berjuang. Kami sebagai masyarakat tetap mendukung perjuangan rakyat Banten. Oke guys, sudah review kita hari ini dan masih banyak bagi teman-teman, dan sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.